ada seorang yang membunuh 99 orang bertaubat, divonis oleh Allah masuk surga. Nah, jadi orang yang melakukan dosa itu tanpa bertaubat, ya, itu jauh dari surga. Kadang-kadang begini, kenapa susah menuntut ilmu? Kenapa susah ngaji? Kenapa susah baca Quran? Pengen baca Quran, tapi terhalang terus. Pengen duduk dalam majelis ilmu, tapi repot terus. Itu pasti ada dosa yang menghalangi. Pasti ada dosa yang menghalangi. Nah, mungkin orang yang nggak mau duduk dalam majelis ilmu itu pasti dosanya yang menghalangi. Kalau mbak susah sholat malam, pasti ada dosa yang menghalangi. Padahal udah niat tuh, udah pakai alarm lagi. Alarm jam 2, jam 3 dibunyiin. Begitu alarm bangun, begitu alarm bunyi, tarik selimut lagi. Nah, kenapa susah ke masjid? Itu tadi, terhalang dosa. Karena tempat yang paling suci itu yaitu masjid, majelis ilmu, ya, majelis ilmu bagian daripada taman surga. Nah, orang yang berdosa itu jauh dari itu. Mau silaturahim, mau berbuat baik, mau apa, ada aja halangan terhalang. Hati-hati itu. Ya. Nah, lihat orang sakit, lihat orang sakit bagus nggak? Baik kan ya? Lihat orang sakit. Kenapa enggak? Ada kesempatan, nah itu boleh jadi punya dosa. Yang keempat, dekat dengan tempat yang paling buruk, tempat yang paling hina, yaitu neraka. Orang yang melakukan dosa, baik tadi dosa kecil yang dibiasakan jadi besar, maupun dosa besar yang tidak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dia akan dekat dengan neraka. Dan tadi neraka dibilangin, dulu udah pernah kita ngomong, udah pernah kita bahas tentang neraka ya. Masih ada ingat nggak ya? Udah lupa. Hah? Serem kan ya? Minumannya nggak ada, teh manis di sana nggak ada juga jeruk, nggak ada. Yang kelima, orang yang melakukan dosa tak peduli pada orang yang paling dia cintai. Siapa orang yang paling kita cintai? Siapa orang yang paling kita cintai? Nabi. Ada lagi, siapa orang yang paling kita cintai? Istri, orang tua. Siapa lagi orang paling kita cintai? Orang yang paling kita cintai dia diri kita sendiri. Cinta nggak sama diri? Lah iyalah. Mandi 3 kali, dirapi-rapiin, digagak-gagak, rambut sampai begini, mau fotonya apa? Bener nggak ya? Saking cintanya kan ya. Kadang pakai celana juga bermasalah. Pakai celana, kalau pakai celana bahan dibilang orang tua, pakai celana jin biar ngecing sedikit, kan gitu kan ya. Berarti kita cinta sama diri kita sendiri. Ya, ada duit beli jam tangan, ada duit lagi beli cincin, ya kan ya? Ada banyak-banyak. Berarti sayang sama diri kan Pak? Oh ya. Sayang sama diri sendiri. Ada lagi ya, saking sayangnya sama diri itu kan apa? Penampilan matching terus kan ya. Sepatunya mengkilat, kelihatan, mengkilat, bisa ngacanya. Ya kan? Ya. Punya HP yang mahal-mahal kan buat penampilan diri kan ya. Saking sayang sama diri. Orang yang melakukan dosa berarti dia mengkhianati itu semua. Ya. Ketika seseorang melakukan dosa tadi itu berarti dia sudah tidak sayang sama diri. Padahal semuanya dicari buat diri sendiri.
biar sehat, sakit diobatin, keseleo diurutin, masuk angin dikerokin. Saking sayangnya kita sama diri Allah, ya saking sayangnya sama diri kita. Tapi kenapa kita nggak sadar ketika berbuat dosa, nggak mikir bahwa aku disayang sama diri? Tadi tuh masih suka ngomongin orang, nyakitin orang, berarti kita nggak nyakitin. Ya, kita ini nggak pengen kan disakitin orang, nggak pengen. Kalau diri kita nggak pengen disakitin orang, berarti orang lain juga sama. Orang lain juga nggak sama, nggak perlu, nggak mau dia disakitin sama kita. Ya, yang keenam, mengotori diri sendiri. Tuh, kotor, hina, hitam, gelap. Apa mana kotor itu hitam gelap? Coba dah. Nah, coba dah ini. Lakukan satu dosa aja dah. Pasti itu. Itu aura apa namanya wajah kita, wajah pendosa itu kelihatan. Hitam. Mengotori. Kadang kalau orang yang buat dosa itu susah apa namanya itu memandang orang lain karena ada rasa malu, ya, nggak ada kepercayaan diri. Orang yang membuat dosa itu nggak ada kepercayaan diri, malu dia. Yang ketujuh, mengganggu malaikat yang sangat perhatian sama diri kita. Malaikat apa namanya? Malaikat hafazah. Itu selalu mendampingi kita tuh. Mendampingi, menjaga kita. Duduk kalau dalam duduk majelis ini dia senang. Namanya malaikat hafazah. Hafazah, penjaga kita. Ya, ketika kita berbuat baik, dia senang. Ketika kita berbuat dosa, terganggu dianya, tak senang. Banyak. Yang kedelapan, membuat sedih Nabi. Membuat sedih Nabi, pada Nabi sudah wafat, sudah berada di alam kubur. Tapi kita melakukan dosa ini sampai kepada Nabi. Bukan hanya Nabi, orang tua pun yang sudah meninggal dunia, ada anaknya yang melakukan maksiat, maka orang tuanya pun akan sedih. Ibu udah meninggal, bapak udah meninggal, tapi ada anaknya yang melakukan dosa, itu tahu dia. Ya. Yang kesembilan, membuat saat pun menangis. Kalau dia melakukan dosa di siang hari, waktu siang itu pun bersedih. Kalau dia melakukan dosa di malam hari, waktu malam pun akan bersedih. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang terlewatkan ketika melakukan dosa. Yang terakhir, mengkhianati semua makhluk. Jadi orang yang melakukan dosa itu khianat sama makhluk. Coba bayangkan tadi itu, dosa kecil aja kita lakukan. Ya tadi itu kan ya, kita kondangan nih, makannya ngambilnya banyak, dia habis makannya sedikit, ngambil gelasnya sampai 3 botol, minumnya cuma sedikit. Jadi mengkhianati makhluk yang undang kita. Jadi ini 10 akibat negatif dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu ada pada dirimu. Begitupun keburukan, jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu pun ada pada dirimu. Orang nanam jagung, pasti jagung yang tumbuh.
Orang menanam padi pasti padi yang tumbuh. Nah, ini yang di dalam hati kita itu sedang bertengkar, sedang berperang antara pasukan suci dengan pasukan gelap. Pasukan suci duduk dalam majelis ilmu, pasukan gelap lagi nuntut ilmu ngantuk. Lah iya, makanya bermasalah. Lah iya kan ya, kan ada ini Pak lagi berantem dia itu, ya. Kenapa ngantuk? Boleh jadi makan banyak makan. Boleh jadi begadang nggak jelas kan ya. Nah, itu ya. Sudah segitu aja dah. Banyak. Ada pertanyaan? Cukup. Ya. Tapi di awal tadi kan kita datang ke pengajian ini kita menunjukkan di sosial kita ya. Yang awal kita datang itu kita menunjukkan orang-orang yang kita. Amalan-amalan apa yang bisa membuat misalnya buat anak dia bagus atau anak dia sukses gitu ya. Apakah bisa dari amalan kita untuk mereka gitu? Amalannya itu tentunya seperti itu. Setelah itu ada harus ilmu, kita ibadah atau amalan khusus membuat kita bisa menjaga anak, tua, ya, anak, tubuh anak adalah tubuh kita, rambut anak adalah rambut kita, tulang belulang anak adalah tulang belulang kita, daging anak adalah daging kita. Apa yang kita lakukan itu sangat berpengaruh kepada anak. Akhlak kita, kelakuan kita, kepribadian kita, makan kita, tidur kita, keseharian kita itu pasti sangat berpengaruh kepada anak. Dan itulah yang harus kita lakukan itu berdoa. Satu doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebab kenapa kita berdoa seperti itu? Sebab juga tidak dijamin orang tuanya saleh, anaknya saleh. Seperti Nabi Nuh, bapaknya saleh, anaknya soleh. Ya, ada bapaknya, anaknya saleh, bapaknya soleh. Nabi Ibrahim, maka perlu ada kekuatan doa, karena doa itu ya, yang merubah adalah Allah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku mati. Nah, itu. Yang kedua, tadi berdoa pertama tadi dari perbuatan kita ya. Yang kedua adalah doa kita. Yang ketiga itu tadi banyak berdoa, minta doa kepada orang-orang saleh. Banyak minta doa kepada orang-orang saleh, pada yang kita anggap ulama, kiai, ajengan, orang saleh lah. Doain anak gua ya, anak gua lagi kelas doain ya. Nah, itu berpengaruh besar. Jadi bukan hanya doa kita, tapi doa-doa orang saleh juga bisa merubah akhlak. Jadi tingkah laku kita, terutama tingkah laku ibunya. Wal baladu thayyibu, tanah yang subur itu akan menumbuhkan pertumbuhan yang subur. Tapi tanah yang gersang akan melahirkan pertumbuhan yang gersang juga. Anak Nabi Nuh itu karena ibunya belangsat, maka anaknya juga belangsat. Makanya kalau nanti mau nambah lagi cari yang bagus, rahimnya.
Fankihu ma taba lakum minan nisa. Toba itu nikahi perempuan yang toba, yang bagus rahimnya. Nah, yang nggak pernah disentuh, yang nggak pernah disentuh, apalagi kalau pernah disentuh berondong. Nah, itu. Tapi memang begini, kemarin itu Ustaz lihat video ya. Nah, ini menarik. Nah, apa namanya itu? Kata beliau, seorang istri yang selingkuh tidak perlu kita pertahankan. Ya, tidak perlu kita pertahankan. Ya, kasih aja sama selingkuhnya, karena dia tidak bisa menjaga amanah. Yang kedua, tentu dia sudah tidak cinta kepada kita. Yang perlu kita pertahankan itu istri yang pengen diperkosa. Benar, istri yang pengen dirampok orang, ya, istri yang pengen dirampok orang ataupun dia niaya orang, itu yang perlu kita pertahankan. Tapi kalau istri sudah selingkuh, ya udah lepasin aja. Istilahnya begitu. Artinya dia sudah tidak mau menjaga harga dirinya. Paham ya? Nah, tapi kalau memang ada seperti itu, ada tahu istrinya selingkuh begitu, tapi masih dipertahankan oleh lakinya, ini laki-lakinya nggak ada yang lain apa? Jangan senyum-senyum. Kalau suami istri itu butuh kodrat ya. Kalau suami selingkuh, maka istrinya harus redho. Ya udahlah, abang, daripada abang bikin dosa, udah, ini nikah lagi. Nah, ya pura-pura aja kan gitu. Itu namanya istri ahli surga. Tapi ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, saya nggak perlu masuk surga lah, biarin aja saya masuk neraka. Daripada saya izinkan istri suami saya nikah lagi katanya. Jadi anak itu tergantung banget sama ibunya, sama tanahnya. Tanah itu, ibu itu ibarat tanah. Maka kalau pengen anaknya benar-benar menjadi orang baik, carilah perempuan yang benar-benar terjaga. Makanya kan sebelum menikah itu kan tuh cari dulu 5 liha karena hartanya, jamali lihasabiha nasabnya, keturunannya, dari bapaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, emaknya siapa. Tapi kalau anak pertama itu perlu diperdalam. Kalau mau nikah dengan anak pertama, itu perlu diperdalam, benar-benar diperdalam. Karena wallahu alam banyak orang-orang kecelakaan begitu kan ya. Baru li jamaliha. Yang keempat li diniha, agamanya dulu, agamanya. Karena agamanya sudah dapat, nanti baru hartanya, kecantikannya, nasabnya itu perlu sekali. Yang keempatnya, ketika mengandung anak, sebelum berusia kandungan itu 4 bulan, sebelum dibentuk menjadi sebelum ditiupkan roh ke dalamnya itu, maka ayah ibunya ini banyak-banyak baca doa. Ini tahu nih, Neng hamil ya, udah 2 minggu, udah sebulan, banyak-banyak baca doa. Sebelum anak ditiupkan roh, itu ayah ibunya banyak-banyak baca doa. Karena ketika roh nanti ditiupkan, takdirnya sudah ditentukan oleh Allah. Nasibnya, rezekinya, jodohnya, hidupnya, matinya, kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah. Ini rahasia nih sebenarnya nih, ya.
Nah, perhatikan itu. Kalau istri sudah hamil, tanya, udah sebulan, situ jajar berdoa tuh, cecer berdoa itu. Ya. Makanya kan dulu tuh kalau ada istri hamil banyak-banyak baca doa Nabi Yusuf, baca doa, banyak-banyak doa, baca Al-Quran surat Yusuf, biar kalau laki-laki tampan kayak Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam, ya karena bapaknya juga hitam. Ya kan ya, ya kan udah hitam, kamu gimana lagi? Nah, sebenarnya bukan hanya surat Yusuf yang harus dibaca, semuanya harus khatam biar anak itu jadi ahli Al-Quran. Ya, kan begitu. Oh begitu dia apa namanya itu? Ya kan? Oh ini perempuan, udah banyak-banyak baca doa Maryam, biasa kayak Siti Maryam. Ini ikuti Siti Maryam hamil sebelum nikah. Ya kan? Kalau Siti Maryam kan hamil nggak ada suami kan? Anak-anak sekarang kan banyak begitu baca kebanyakannya. Udah hamil dulu karena ngikutin Siti Maryam. Itu bukan masalah surat Maryamnya, ya dari alif lam mim sampai an-nas itu dibaca semua. Itu maksudnya begitu. Walaupun bahasanya guyon seperti itu, tapi ketika maksudnya itu ya tadi, ketika istri mengandung itu banyak-banyak baca Quran, berdoa. Apalagi sebaliknya, istri lagi hamil suka nonton TV, maka anaknya nanti lahir suka main PS. Udah nggak? Ada nggak anak suka main PS? Nah itu lagi hamil dulu, mamamu suka nonton TV. Nah, itu berpengaruh dari tingkah laku kita, dari doa kita, dari minta doa kepada orang saleh. Terus ketika hamilnya, apalagi ketika buatnya, ketika membuat anak itu berdoa juga. Makanya hafalkan doa sebelum berbuat anak. Hafal nggak? Pak Bur? Lah itu dia harus hafal itu doa sebelum sampai saat habis. Makanya orang dulu itu, orang soleh dulu itu sebelum berhubungan sama istrinya berwudhu dulu, baca ayat kursi dulu, sholat dulu 2 rakaat. Kapan kelarnya di kami ya? Itu berpengaruh ketika kita itu. Allah menjadi syaitan. Harus hafal itu. Nanti dilihat di buku ada itu banyak. Biar nggak diganggu sama setan. Nanti kadang-kadang juga didorong juga sama setan tuh. Ya, biar nggak diganggu sama setan. Ada lagi nih, ini rahasia kan ya, direkam ini. Ya, nah diamalin ini. Nih, diamalin. Ini rahasia ya. Jadi pas itu tuh, pas lagi keluar itu, bayangin jadi anak situ berdoa. Agak gampang ya. Udah tepar dulu. Itu ada para ulama mengatakan begitu. Kalau biar anaknya itu biar rezekinya mantap, biar orangnya cerdas, biar bayangkan itu.
Itu biasanya dapat itu, orang dapat itu kalau kadang susah dapat anak. Seseorang ada orang pengantin yang sudah susah dapat anak 5 tahunan gak dapat anak ya kan ya. Nah, itu. Jadi kalau ketika pas lagi keluar itu dibayangkan itu. Jangan melek. Ya, doa sama Allah, doa yang baik. Insya Allah nanti anak itu jadi soleh, jadi anak. Lah, itu kan hanya ibadah kan ya. Itu Pak Bendara gitu tadi. Ini lagi ngopi ya. Hah? Ini lagi ngopi. Ini jadi kopi. Monopi ya. Ada ya. Itu salah satu supaya anak itu jadi orang baik, jadi orang saleh. Nah, cukup, ada lagi? Udah cukup ya? Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah warzuqna fahma nabiyina wa ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.